Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada videoku kali ini, aku ingin menanggapi video si Scott orang Indonesia yang membahas tentang embriologi manusia di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam video dia ini hadir juga seorang dokter, kalau nggak salah namanya Leon, seorang dokter yang mengaku bekerja di Rumah Sakit Elizabeth Singapura ya. Dan pengakuannya juga dia seorang pengajar ya. Tetapi koplaknya dokter tersebut tanpa memahami topik pembicaraan dengan benar ya, sudah langsung berkomentar panjang lebar mengenai hal yang berhubungan dengan embriologi manusia yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Sekarang kita simak dulu ya dua cuplikan video yang ada di video si Scott ini ya. Videonya yang ini ya, yang judulnya "Banyak Muslim Lugu Masih Percaya dan Mengira Teori Embriologi Versi Muhammad Sesuai Sains Modern" ya. Kita akan simak videonya, ada di dua cuplikan video ya. Nabi Muhammad sendiri penjelasannya tercatat di dalam hadis Nawawi nomor 40 dan nomor 4. Rasulullah dan ia sebagai seorang yang benar dan jujur memberitahukan kami. Nah, apa yang diberitahukan oleh Muhammad? Sesungguhnya kamu diciptakan di dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk setetes air mani dalam kurung nutfah, lalu ia menjadi darah yang lengket katanya alakat tadi ya. Selama itu pula 40 hari lalu kemudian menjadi segumpal daging ya, mudgata ya, jadi daging tadi selama itu dalam kurung 40 hari. Nah, perhatikan ini, kalau sebetulnya sekali lagi kalau orang mengerti ilmu biologi dasar saja di sini sudah bermasalah. Karena Muhammad bilang bahwa misalnya ini tambahan ini ya, tambahan masalah di sini. Dibilang kemudian ia menjadi segumpal daging mudkata selama 40 hari. Nah, coba perhatikan ya. Kalau benar misalnya sperma laki-laki kemudian membuahi atau masuk ke dalam rahimnya inilah ya alat reproduksi perempuan misalnya, itu hanya bertahan sekitar 5 sampai 7 hari kawan. Setelah itu dikeluarkan. Ini pula dibilang 40 hari pula. Nggak ada itu kawan. Ini ngarang ini kawan. Oke, kita sudah dapat poinnya yang pertama ya. Kemudian kita menuju ke menit 1 jam 6 menit ya. Nah, di sini ada satu dokter yang namanya Leon Peter ya. Nah, di sini ada cuplikan yang menampilkan ulasan dari dokter ini ya. Mari kita simak. Iya, tertarik aja denger tadi ada yang klaim bahwa pembuahan janin 120 hari ya tadi ya Pak Budi ya, Pak Scott ya. Yang mengklaim itu Muhammad, Pak. Oh, baru dengar lagi saya nih. Siapa lagi yang mau membantah itu, Pak? Nggak ada, Pak. Oh, saya baru dengar lagi. Cuman saya mau bilang begini, proses pembuahan itu tidak makan waktu lama. Dia prosesnya langsung. Cuma keberadaan janin ini diketahui di usia di usia 14 sampai 21 hari gitu. Oke ya. Kita sudah dapat poinnya. Hadis yang dimaksud oleh si Scott di dalam video tersebut adalah hadis Muslim nomor 2643. Ya, ini hadisnya. Aku bacakan ya. Dari Al-A'mash dari Zaid bin Wahab bahwa Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang terpercaya menyampaikan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seorang manusia dimulai setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah pada 40 hari berikutnya, dan menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Setelah 40 hari berikutnya, Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Malaikat itu juga diperintahkan untuk menulis 4 hal, rezeki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagianya. Dan seterusnya ya, bisa dibaca sendiri.
Hadis ini sudah benar matan atau isinya ya, hanya terjemahannya yang sedikit keliru. Tetapi sedikit kekeliruan terjemahan tersebut bisa merubah maksud hadis yang sebenarnya. Pada hadis ini ada disebut mengenai 3 fase awal embrio manusia ya, lengkap dengan keterangan waktunya, yaitu fase nutfah, fase alaqah, dan fase mudghah ya. Secara pengertian, nutfah itu artinya air bening, tawar, dan sedikit yang kerap merujuk atau ditujukan kepada air mani laki-laki. Alaqah artinya gumpalan kecil dari darah yang sebelumnya berupa nutfah. Ya, jadi kelanjutan dari nutfah adalah alaqah. Sedangkan mudghah artinya segumpal daging seukuran yang dapat dikunyah yang sebelumnya berasal dari alaqah. Ya, mudghah ini kelanjutan dari alaqah. Oke. Apa yang keliru dari terjemahan hadis Muslim nomor 2643 ini adalah adanya terjemahan yang mengatakan bahwa masing-masing fase embrio awal manusia tersebut berlangsung selama 40 hari. Ya, padahal di dalam hadis tersebut ada kata-kata fi dzalika ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini. Fi dzalika. Oke. Di mana kata fi artinya di dalam, sedangkan kata dzalika artinya itu. Sehingga kata fi dzalika artinya adalah di dalam itu. Ya. Bisa kita lihat sini ya. Tsumma yakunu fi dzalika alaqah misla dzalik. Oke. Tsumma yakunu fi dzalika mudghah misla dzalik, dan seterusnya ya. Kata fi dzalika tersebut adalah kata kunci ya dalam hadis ini. Kita bisa lihat pengertiannya atau terjemahannya di dalam buku ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kata fi artinya adalah di dalam. Kemudian kata dzalika artinya itu, ya. Jadi terjemahannya yang benar adalah di dalam itu. Artinya di dalam waktu yang sama, yaitu di dalam waktu 40 hari itu juga, ya. Ini maknanya adalah bahwa kejadian dari ketiga fase awal embrio manusia tersebut terjadi hanya dalam 40 hari ya, atau dalam 40 hari yang sama. Atau dengan kata lain, fase nutfah, fase alaqah, dan fase mudghah terjadi dalam total waktu 40 hari. Bukan masing-masing terjadi dalam 40 hari ya, sehingga menjadi total waktu 120 hari. Memang ada beberapa hadis senada yang membuat kekeliruan terjemahan yang sama, tetapi ada juga hadis yang menerjemahkan dengan benar ya, seperti yang aku sebutkan tadi. Salah satunya adalah hadis Sahih Al-Bukhari nomor 7454. Aku bacakan ya. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya bersabda, "Sungguh dalam proses penciptaan setiap kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dan 40 malam. Kemudian menjadi segumpal darah selama waktu yang sama. Lalu menjadi segumpal daging selama waktu yang sama. Lalu diutuslah malaikat kepadanya dan diperintahkan untuk meletakkan 4 perkara." Dan seterusnya ya. Oke. Jelas ya, di sini ada dibilang selama waktu yang sama. Tapi perbedaan terjemahan ini tentu tidak jadi masalah besar ya, karena kita tetap tahu matan asli hadisnya, sehingga bisa kita telaah dari matan hadisnya yang asli. Ya, kita kan bukan umat terjemahan ya, beda dengan umat sebelah yang memang cuma umat terjemahan, tapi sok-sokan mau membahas Al-Quran dan hadis. Oke? Dan matan hadis yang paling tepat adalah matan hadis yang ada pada hadis Sahih Muslim nomor 2643 seperti yang aku tunjukkan sebelumnya ya. Karena ada kata fi dzalika tersebut. Oke. Nah, hadis pendukung yang menguatkan bahwa ketiga fase awal embrio manusia tersebut terjadi dalam 40 hari pertama adalah hadis Imam Muslim nomor 2645 ini ya. Jelas di sini dikatakan, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika nutfah berusia 42 malam,
Allah akan mengutus satu malaikat kepadanya. Kemudian Allah akan membentuk tubuhnya, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, juga tulangnya. Setelah itu malaikat tersebut berkata, "Wahai Robku, apakah laki-laki atau perempuan?" Dan seterusnya ya, sampai akhir hadis. Bisa teman-teman baca sendiri. Jadi sudah jelas ya bahwa fase pertumbuhan embrio pada masa-masa awal yang terdiri dari fase nutfah, alaqah, dan mudghah tersebut sudah selesai pada kurun waktu 42 malam. Karena pada proses selanjutnya sudah masuk kepada tahap pembentukan tubuh yang secara medis memang terbukti bahwa pada hari ke-42 lah biasanya sudah mulai terjadi pembentukan ruas jari si calon bayi ya. Jadi tidak mungkin fase alaqah dan mudghah masih akan terjadi setelah 42 malam tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke fakta medis. Secara singkat, aku akan merujuk ke gambar yang diambil dari buku embriologi kedokteran Langman ya, yang ditulis oleh T.W. Sadler, PhD. Ini buku yang cukup populer ya di kalangan mahasiswa kedokteran ya. Di dalam buku embriologi kedokteran Langman ini ada satu halaman ya untuk meringkas proses perkembangan embrio dari hari ke hari ya, terutama pada hari-hari awal. Ya, ini aku fotokan. Ya, ini bisa dilihat ya bahwa gambar ini berlanjut ya dari kiri ke kanan, dari hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Dan di sini ada keterangan perkembangan minggu ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya sampai ke minggu ke-7 di sini ya. Di sini hanya menampilkan sampai minggu ke-7. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa proses nutfah yang murni ya, yang sesuai dengan pernyataan Al-Quran, itu terjadi sampai 6 atau 7 hari ya, dari mulai terjadinya fertilisasi awal atau pembuahan ovum oleh sel sperma, sampai terjadi implantasi atau pelekatan nutfah pada dinding rahim atau endometrium ya, itu dinding rahim bagian dalam, di mana saat itu dimulailah fase alaqah. Oke, bisa dilihat di sini ya bahwa di hari pertama ini terjadi fertilisasi, kemudian terjadi pembelahan sel sampai ke fase terciptanya blastokista ya, blastokista akhir. Kemudian di sini ini adalah saluran yang disebut dengan tuba uterina atau kita kenal sebagai tuba Fallopi, di mana terjadi pembuahan di sini ya. Oke, ini daerah yang sering terjadi pembuahan yaitu di daerah ampula dari tuba Fallopi ya, di mana terjadi pertemuan antara atau penyatuan ya antara gamet pria dengan gamet wanita. Kemudian gamet yang sudah bersatu tersebut berjalan menuju ke endometrium untuk terjadi proses perlengketan atau perlekatan kepada dinding endometrium. Itu yang disebut dengan alaqah ya, sesuatu yang menempel. Oke. Jadi proses dari awal hari pertama fertilisasi sampai hari ke-7 ini yang disebut dengan proses nutfah ya. Kemudian disebut juga sebagai fertilisasi kedua di sini. Ini adalah proses alaqah ya. Pada saat ini sudah dimulai fase alaqah yang diawali dengan adanya fertilisasi yang kedua pada hari ke-8 ya. Dalam fase alaqah ini zigot atau nutfah amsyaj ya, atau nutfah atau benih yang bercampur mulai tertanam atau melekat di dalam stroma endometrium. Ini adalah perkembangan di minggu kedua ya. Dan pada hari ke-11 atau ke-12, blastokista atau nutfatin amsyaj tersebut sudah sepenuhnya tertanam di dalam stroma endometrium ya. Kemudian pada akhir minggu kedua atau awal minggu ketiga dimulailah proses yang disebut dengan gastrulasi atau proses pembentukan 3 lapisan germinativum ya, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Oke. Dan di tahap inilah proses mudghah yang sebenarnya dimulai ya, yang ditandai dengan mulai munculnya garis primitif ya, ini garis primitif. Bisa dilihat di sini. Dan proses mudghah ini terjadi sampai kurang lebih 40 sampai 45 hari dari fase kehamilan ya.
Dan yang paling sering terjadi adalah sampai hari ke-42, sesuai hadis Rasulullah SAW yang tadi aku sebut ya, di mana setelahnya dimulailah proses pembentukan tubuh dengan ditandai dengan pembentukan jari-jari ya, dan disusul oleh bagian-bagian tubuh lainnya ya. Bisa kita lihat di sini. Mulai dari sini sampai sini, inilah disebut dengan proses mudghah yang sebenarnya ya, yang diterjemahkan sebagai segumpal daging ya. Karena pada fase ini memang tidak terjadi pertumbuhan dari mudghah ini secara signifikan ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya mengenai embriologi manusia sudah terbukti benar ya, dan sudah diakui oleh beberapa ahli anatomi, embriologi maupun ginekologi. Oke. Termasuk diakui oleh salah seorang profesor ya, pakar anatomi, embriologi yang bernama Keith Elmore yang cukup terkenal di kalangan medis ya. Nah, apa yang kupaparkan ini bukan cocokologi. Aku sudah menunjukkan dalil maupun datanya baik dari hadis maupun dari medis. Kalau ada oten ya yang mau membantah isi videoku ini, silahkan aja ya, terutama dari oten yang paham tentang bidang medis lah ya. Tapi harus bantah dengan dalil dan data juga, bukan dengan asumsi. Oke? Dan sebagai penutup, aku ingin mengutip pernyataan Profesor Keith Elmore tentang ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang bercerita tentang embriologi manusia ya, di mana Profesor Keith Elmore ini adalah seorang ahli anatomi, embriologi, dan ginekologi ya, yang sudah menulis banyak buku. Salah satunya adalah buku anatomi berorientasi klinis ini ya, yang sering dijadikan rujukan oleh kalangan mahasiswa kedokteran ya. Nah, pernyataan Profesor Keith Elmore tersebut ada dikutip di buku ini ya. Bukunya Ketika Allah Memperlihatkan Kuasanya. Oke. Buku ini ditulis Dr. Taufik Ulwam. Buku ini membahas mengenai ayat-ayat kauniyah ya yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Oke. Bisa kita lihat di sini ya. Ini di halaman 296 dari buku ini. Profesor Keith Elmore adalah guru besar ilmu anatomi dan ginekologi di Universitas Toronto, Kanada. Dia meniti karir di universitas itu hingga akhirnya berhasil meraih gelar guru besar di beberapa universitas seperti Universitas Winnipeg yang ada di kawasan barat Kanada, tempat dia mengabdi selama 11 tahun. Profesor Moore pernah menyatakan, "Saya senang sekali karena telah bisa ikut serta dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang penciptaan. Bagi saya, telah jelas bahwa semua dalil ini pasti diterima oleh Muhammad dari Allah. Pasalnya, semua muatan ilmu pengetahuan yang terdapat di dalamnya belum pernah terungkap hingga berabad-abad kemudian, yaitu di zaman modern ini ya. Semua itu tentu menjadi bukti bagi saya bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah." Beberapa koran di Kanada telah mempublikasikan sejumlah pernyataan Profesor Keith Elmore. Dan baru-baru ini dia mengisi 3 acara televisi Kanada yang mengupas kesesuaian informasi yang dijelaskan Al-Quran sejak 1400 tahun silam dengan penemuan ilmiah yang baru tersibak sekarang ini. Dalam acara tersebut, Profesor Keith Elmore pernah ditanya, "Pak Profesor, dengan pernyataan itu, apakah berarti Anda yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah?" Dia menjawab, "Saya sama sekali tidak ragu untuk menerima kebenaran itu." Si penanya itu kembali bertanya, "Tetapi bagaimana mungkin Anda mempercayai Muhammad sementara Anda juga mengimani Al-Masih?" Dr. Moore menjawab, "Saya yakin bahwa keduanya berasal dari aliran yang sama." Demikian ya teman-teman semua, semoga videoku kali ini bermanfaat untuk kita untuk semakin memperkokoh iman kita terhadap Islam. Bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ya, dukung terus channel-channel Muslim, termasuk channelku ini ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.